Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di dalam pertolongan persalinan kita ada namanya kala, ya, kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Teori persalinan sudah belajar? Belum? Sudah, Bu. Kala 1, di mana mulai sakit sampai dengan pembukaan lengkap. Kala 2, pembukaan lengkap sampai dengan persalinan. lahir. Bayi lahir sampai plasenta lahir adalah kala 3. Kala 4, di mana 2 jam setelah plasenta lahir disebut kala observasi atau kala 4. Ya, oke. Kemudian ketika kita mau menolong persalinan, berarti sudah ada tanda-tanda kala 2. Dimana yang Ibu sudah share kepada Reza kemarin, Ibu kasih wood dan Ibu kasih PPT. Di sana ada perjol, apa itu? Perineum menonjol. Vulka. Berarti ketika perineum sudah menonjol, vulvanya sudah membuka. Kemudian yang ketiga, doran. Doran, ada dorongan menerang. Mengapa? Karena tadi sudah pembukaan lengkap, kepala sudah turun. Di mana HOT 2, HOT 3 biasanya vulva membuka, dorongan ingin mengejan, kemudian perineum menonjol. Kemudian yang terakhir, vulka, doran, perjol, vulka, anus membuka. Jadi dengan catatan ketika sudah seperti itu, jangan sampai adik tidak mengerti lagi apa tanda-tanda kala 2. Nah, itu tanda-tanda kala 2. Oke. Sebelum pertolongan persalinan kita sudah mempunyai 3 persyaratan lengkap, di mana yang pertama adalah penolong siap menolong. Yang kedua, alat-alat kita siapkan sudah lengkap. Yang ketiga, pasien berarti sudah, Bu, ketika sudah pembukaan lengkap, ibunya kan tadi dianjurkan membasuh semuanya bagian bawah di kamar mandi, kemudian posisikan dengan nyaman, berarti pasien sudah siap untuk dilakukan adanya pertolongan persalinan. Berarti kita sudah tahu sebelumnya bahwa ketika kita mau menolong persalinan normal, berarti sudah ada fase sebelumnya, yaitu fase ketika kita palpasi. Berarti dia oh iya, kita dapatkan setelah palpasi di sana adalah letak kepala, presentasi bagian bawah kepala. Jadi jangan sampai tidak tahu apa itu presentasi bagian terbawah janin. Oh, rupanya terbawah janin adalah kepala. Atau bahkan adik sering jumpai di rumah sakit, letak belakang kepala atau presentasi kepala, boleh let belkep, atau makanya seperti ini gambarnya supaya nanti adik tahu. Pakai pena yang boleh supaya nanti adik sering jumpai. Ini penanya Ini adalah kuliah. kalau ini adalah letak kepala. Letak kepala. Berarti kalau sudah begini berarti kepala sudah masuk pintu atas panggul. Kalau dia seperti ini, oh berarti belum masuk pintu atas panggul. Letak kepala. Kalau let belkep is okay. Let belkep. Letak belakang kepala. Kalau nanti sempat adik tahu gambar ini di status pasien, oh ini berarti let su. Apa itu? Letak sungsang atau let bokong, let bo boleh. Tapi umpama sempat di status pasien adik tengok seperti ini, atau bahkan gambar seperti ini namanya let li. Letak lintang. Let li, letak lintang. Letak bokong ini beberapa presentasi, di mana yang pertama bisa nih let su-nya, letak bokong normal, bisa letak bokong dan kaki. Nah ini kaki, atau bahkan dua-duanya kaki. Nah makanya ini harus tahu, ini letak sungsang.
Nah, ini supaya adik tahu aja nanti gambar apa nih begitu nanti ya. Oke. Ya, untuk peralatan lengkap yang pertama supaya adik ketahui kita sudah ada alat-alatnya ya. Di sana ada 2 klem arteri, 2 duk steril, hasa, nelaton, kateter, sudah lengkap alat-alatnya di sana. Sudah ada di sana tali pusat, gunting tali pusat, di sana ada setengah koker, ada di sana lagi spuit, ya, spuit. Oke. Kemudian ada peralatan yang kedua di sini adalah alat hacking set, yaitu kita yang pertama adalah nail holder atau nail fooder, kemudian pinset chirurgis dan anatomis, kemudian ada gunting benang, ada gunting jaringan, ada spuit. Spuit karena dia nanti untuk spuitnya untuk lidokain dan dicampur dengan aquabides, makanya 5 cc yang disiapkan. Iya, ada benang, ada nail atau jarum, jarum kulit dan jarum luar. Jarum kulit dan jarum dalam. Oke. Ya, kemudian selanjutnya di sini adalah obat-obat yang kita siapkan, termasuk di sana ada lidokain, ada metergin, ada sintosinon, ya. Kemudian ini adalah kombetadin, kemudian ini adalah kapas DTT. Kemudian di sini karena handscoolnya di sana harusnya 3, yang sudah dimasukkan 2, yang satu ini steril, ya. Ini alat tulis, buku dan pena. Kemudian di dalam kom ini di sini ada aquabides yang nanti untuk campuran lidokain. Kemudian di sini adalah sedot lendir, ada metlin, ada lila lingkar lengan untuk pengukuran bayi nanti. Kemudian termometer itu gunanya nanti untuk mengetes adanya anus atau tidak. Oh iya, rupanya ada anusnya. Kalau nggak ada anusnya maka Atresia ani, ya. Oke, ini rebakan. Kemudian di sini adalah tensi dan stetoskop. Tensi dan stetoskop. Kemudian ini adalah lenek. Jelek, buang aja sana. Kemudian yang di bawah sebenarnya kita mempunyai troli, yaitu 3 lantai ya. Yang di bawah di sini ada klorin 0,5%, larutan DTT, kemudian ada mangkuk atau piring plasenta. Barulah troli yang paling bawah. Sebenarnya di sana ada peralatan untuk ibu, peralatan untuk bayi, dan alat pelindung diri. Alat pelindung diri itu di sini lengkap, yaitu mulai dari topi, kacamata, kemudian masker, celemek, sepatu boot, dan kaos kakinya. Ini alasnya tadi, ya. Kalau untuk peralatan bayi di sini adalah handuk, kemudian baju bayi, kemudian popok, kemudian topi dan bedung. Ya, persyaratan untuk peralatan untuk ibu di sana ada underpad, kemudian kain ibu, baju ibu, softtek dan celana dalam. Oke. Untuk persiapan yang kita gunakan untuk membuang spuit, sebenarnya di sini adalah jirigen. Maksudnya apa jirigen? Supaya tidak kena cucuk jarumnya kanan dan kiri dan tidak mengena kita. Kan kita tidak tahu bahwa yang kita mau tolong persalinan di sana datang pasien malam hari, rupanya dia mungkin HIV lah, mungkin GO lah dan lain-lain. Maka kita harus menjaga diri untuk safety diri kita sendiri, ya. Oke. Ya, sebelumnya
karena kita sudah siapkan alat, kita cuci tangan dengan air mengalir. Ya. Setelah cuci tangan mengalir, kita lap dengan handuk. Ya. Setelah itu kita akan menyiapkan alatnya di sana. Sebenarnya kita sudah memutuskan adanya sintosinon. Sintosinon kita patahkan dahulu. Klik, udah patah ya. Oke, setelah patah, kemudian kita menggunakan handscoon 1 buah. Ya, kita menggunakan 1 buah dahulu. Mengapa gunanya? Karena untuk supaya kita bisa menyedot daripada sintosinon. Ya, oke. Setelah kita punya sintosinon yang sudah kita putuskan, kemudian kita akan menyedotnya. Kita akan menyedotnya. Kita udah patahkan tadi lebih dahulu ya. Oke. Kemudian setelah itu kita akan aspirasi ya. Iya. Dan nah ini kita sudah persiapkan. Setelah itu kita akan menyiapkan adanya setengah koker. Setengah koker untuk apa? Untuk memecah kulit ketuban. Ini setengah koker. Ya, setengah kokernya kita siapkan seperti ini supaya nanti barulah kita kemudian menggunakan sarung tangan yang kedua, yang sebelah kiri. Karena kita sudah menyedot dari lidokain. Oke. Ya. Setelah itu ini diambil. Kemudian kita melakukan vulva hygiene. Jadi vulva hygiene ini biasanya kan sudah disiapkan. Oke. Sebenarnya vulva hygiene melihat daripada kondisi vulvanya ketika keluar blood phlegm itu adalah lendir dan darah. Iya. Oh iya, lendir darahnya banyak. Kita boleh dengan non dominan membersihkan dari labia mayora. Ya. Oke. Kemudian labia mayora yang terdekat. Kemudian rasanya ketika kita sudah vulva hygiene dengan 3 kapas, rasanya masih blood phlegm-nya masih banyak, boleh kita tambahkan. Akan ada sistem 5 kapas, 7 kapas, 9 kapas. Oke? Iya. Iya. Oke. Setelah itu barulah kita melakukan vulva hygiene. Setelah melakukan vulva hygiene barulah kita melakukan vaginatuse atau periksa dalam. Karena tadi kita sudah vulva hygiene, kita akan melakukan VT vaginatuse yang terjauh. Ya, yang terjauh kita masukkan lebih dahulu. Guna daripada vagina adalah 1, menilai adanya pembukaan. Ini misalnya pembukaannya berapa ya? 1 jari kita ini adalah 1 cm. 1 cm, kecuali jarinya jempol semua. Oke, jadi 1 cm misalnya. Oh iya, kok masih longgar mulut rahimnya? Berarti kalau 1 jari longgar berarti 1,5 cm. Kalau kita sudah masuk 2 jari berarti 2 cm. Pembukaan lengkap 10 cm. Jadi ketika kita mengukur mulut rahim atau porsio tadi, ini berdasarkan ini. Ini pembukaan 2, pembukaan 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau bingung cara mencarinya, sangat mudah. Misalnya nih, misalnya Bu, saya masukkan sudah segini. Ini dihitung 2 ya, ini 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sudah pembukaan 6-7 cm. Kalau belum pandai, besok sering berlatih di kamar bersalin. Ketika masuk, kok saya bingung nih berapa senti. Sungguh nih, ukur pakai sentimeter. Dari saya sudah berapa senti. Jangan sembarangan ketika sudah pembukaan banyak dan porsi yang menipis. Jangan ditinggal kemana-mana. Bayinya berodol. Saya mau beol di kamar mandi, rupanya beolnya bayi. Jadi pertama ketika kita VT adalah menilai adalah pembukaan. Setelah adanya pembukaan, yang kedua kita menilai adanya effacement. Effacement itu penipisan. Mulut rahim ini harusnya 100% tebalnya, tapi ketika sudah menipis Bu, tinggal 30%. Nah itu lebih cepat biasanya. Biasanya ketika sudah tipis, uterus kontraksi yang karena adik sudah belajar partograf, ya tidak boleh tidak bisa. Bu, rupanya dalam 10 menit sudah 5 kali, lamanya sudah lebih dari 40 detik. Berarti sudah blok. Nah, apalagi sudah 4-5 kali. Itu sudah sangat sering. Makanya kan ada kurang dari 20 detik, 20 sampai 40 detik, Lebih dari 40 detik harus belajar itu. Oke, setelah tadi adanya pembukaan, kita menilai penipisan, effacement. Oh Bu, ini tinggal 30%. Berarti effacement yang ditulis adalah sisanya 30%. Nah, setelah itu masuk ke dalam. Masuk ke dalam, kita meraba. Adakah rasanya licin? Ya, licin. Oh, licin ini adalah kulit ketuban masih positif. Ketika licin sudah tidak teraba, akan tetapi karena kita sudah tahu dasarnya tadi presentasi kepala, di bawah, oh ada rambut-rambut. Oh, ini betul-betul kepala. Ini sudah rambut teraba. Oke, sudah rambut teraba. Kemudian ketika sudah teraba rambut, kita akan menilai hot. Ada hot 1, hot 2, hot 3, hot 4. Ya, ketika sudah hot 3 berarti sudah dikoksidi, sudah diekor. Ada hot 1, hot 2, hot 3, hot 4, nanti adik belajar. Dan kita akan mencari ubun-ubun kecil. Ketika kita menilai pada palpasi, dia adalah punggung kanan, 2 posisi ubun-ubun kecil berarti di sebelah kanan atas atau kanan bawah. Berarti kalau begitu begini, kita meraba ubun-ubun kecil ini, berarti bisa di atas, bisa di bawah. Ketika dia pergi, ubun-ubun kecil ini biasanya berada di sebelah kiri, boleh atas, boleh bawah, tergantung daripada posisi bayinya. Oke. Oh iya, sudah hot 2 Bu. Sebentar lagi dia udah mengejan misalnya. Tapi karena tadi sudah kita lihat adanya kulit plasenta, maka kita akan setengah kokor, mengambil setengah kokor untuk memecahkan adanya kulit ketuban. Sebentar. Ini berarti kita dekatkan untuk menampung daripada kulit ketuban. Ketuban dan isinya. Kulit ketuban itu berisi 1, kencing janin. Kedua, lanugo. Apa itu lanugo? Rontok-rontok daripada bulu-bulu bayi. Yang ketiga adalah vernica seosa. Apa itu? Lemak-lemak yang menempel pada bayi ketika lahir, licin warna kuning. Nah, nanti dibersihkan pada pakai minyak hangat. Nah, dia baru lepas. Kencing janin, lanugo, vernica seosa, transfudat darah ibu. Apa itu? Sisa-sisa darah ibu. Ya, oke. Ingat ketika tadi kita VT misalnya, ini dimasukkan di dalam. Tidak boleh
begini. Nanti nyangkut kemana-mana, robek semua. Nah, jadi begini. Masuk ke dalam, kita selusuri. Setelah masuk ke dalam, boleh ini tadi seperti ini kita lindungi. Ketika sudah masuk ke dalam, kita putar dan kita torehkan pelan-pelan untuk menoreh daripada kulit ketuban supaya dia robek. Amniotomi namanya ya. Kita lebarkan dan kita kemudian menampungnya. Setelah kita menampung ini masuk ke dalam keluarin, kita menilai bagaimana kondisi air ketuban daripada ya si janin. Di sini keruhkah, jernihkah, tadi adalah nugo hernia gaseosa atau bahkan berwarna hijau. Hati-hati, ketika berwarna hijau biasanya sudah terjadi serotinus. Apa itu? Lebih bulan, melebihi dari 42 minggu. Ya, kadang-kadang bahkan ada mekonium. Hati-hati. Berarti bayinya takutnya dia di sana adalah sudah terjadi gangguan, mungkin DJJ-nya tidak bagus atau bahkan sudah lebih bulan lewatnya sudah banyak. Atau ketubannya berwarna hijau mungkin. Nah, kita perhatikan. Udah, setelah selesai barulah ini kita pinggirkan. Kemudian kita akan tadi sudah menilai VT lengkap. Oke, kemudian kita akan mencuci tangan di klorin dan kita buka dengan cara terbalik. Oke, kemudian setelah itu kita akan tadi sudah tahu pembukaannya. Oh Bu, pembukaannya sudah 8 9. Ini sudah pasar sapi ingin mengencen aja karena tanda kalah 2. Kemudian jangan lupa kita akan mengecek DJJ. Karena tadi ketika kita palpasi dia adalah buka. Ketika buka dominan DJJ berarti berada di bawah pusat ketika presentasi kepala. Tapi ketika DJJ ketemu di sana, hati-hati, jangan-jangan dia sungsang. Maka perhatikan ketika kita ujian palpasi, ya. Oke. Kemudian kita akan mengukur DJJ. Ini tidak boleh dipegang. Kita akan memegang tangan ibu, memastikan bahwa denyut jantung janin dengan denyut jantung ibu tidak sama. Denyut jantung janin dengarnya adalah duk 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 double tone. Oh ya, normanya ada 120 sampai 160 kali per menit boleh. Dengan catatan ketika alangkah bagusnya menghitungnya sekarang bukan 11, 10, 11 gitu, bukan, akan tetapi 1 menit full. Dikhawatirkan nanti ketika ada kepincangan maksudnya Bu 10, 11, 12, aduh takutnya tidak bagus, makanya dalam 1 menit saja. Oke, nah ingat ketika kita sudah memeriksa pembukaan hampir lengkap, denyut jantung bagus, kita kasih tahu ke ibunya, karena ini yang bisa pasien kadang-kadang menuntut. Perhatikan Bu, saat ini pembukaan ibu sudah mau lengkap, denyut jantung janin ibu bagus, normal di sana 122 kali per menit. Saat ini, mengapa ibu bilang saat ini? Nanti lahir rupanya meninggal, nuntut ya. Makanya saat ini. Jadi mengasih tahu kepada ibu ini adalah saat ini. Oke. Setelah itu barulah kita akan menyiapkan. Nih ibu, dinaikkan roknya, kemudian akan kita pasang handuk. Nah. Ya, kemudian kita pakai handscoon yang kedua. Ada persyaratan underpad. Underpad, adik nanti jangan asal pasang. Ketika kepala bayi belum membuka pintu, ini berbeda. Pembukaan 5 dan kepala membuka pintu itu berbeda.
ketika pembukaan udah lengkap, kepala sudah turun hot 2-3, bahkan sudah membuka pintu 5-6 cm, underpad baru boleh dipasang. Mengapa Bu? Kok tidak boleh dari tadi? Karena pasien sekarang kan tidak dilakukan hupnah. Ketika ngejan, BAB keluar, underpadnya kena BAB semua. Maka underpad boleh dipasang ketika kepala sudah membuka pintu 5-6 cm. Maksudnya apa? Di introitus vaginae sudah pembukaan lengkap berarti ya, sudah turun, nampak kepala 5-6 cm, baru underpad boleh dipasang. Oke, jangan salah, jangan nanti adik salah ketika salah memasang, ini kena BAL semua, nanti kasihan bayinya. Oke, Ibu angkat bokongnya. Ya, setelah itu kita melihat kepala bayi sarung sampai tangan 6 cm. yang baru lagi. Handscoon yang baru. Sebelum sembari itu, oh ini, bah. Melahirkan menyakitkan. Bisa titilan kita. Di sini. Oke, Iya. kita pasang handscoon selanjutnya. Oh, sebenarnya ketika adik mau mengasih tahu atau mempelajari daripada cara menerang, itu di saat jangan sebelum pembukaan lengkap. Ibu kalau ngejan seperti waktu BAB, ngejannya panjang-panjang, ngejan sambung panjang minimal 3 kali, karena kalau pendek-pendek tak akan maju. Oh, iya, boleh. Nanti ada namanya asuhan sayang ibu. Ketika sudah ngejan capek, kok tidak sakit, tidak ada kontraksi, boleh kita suap 1 sendok, kita minumin manis supaya ada tenaga. Itu namanya asuhan sayang ibu. Ya, oke. Ya. Setelah itu, barulah kita akan memasang duk steril. Oke, ini untuk persiapan kita stenen supaya tidak licin. Ini namanya stenen. Sebenarnya ada cara taktik supaya ketika dia elastis tidak robek ketika sudah pintar menolong persalinan. Ya, oke, Ibu, karena sudah pembukaan lengkap, Ibu ngejan, yuk ngejan. Ibu siap. Oke. Ada yang mendorong dari belakang. Dorong. Ya, Dorong. Bukan dipegang, didorong. oke. Jadi pelan-pelan ya. Ini stenen. Jangan sampai ketika kita mau nolong persalinan tidak sarapan. Apalagi tremor besar. Nanti Ibu ajarkan tafsiran berjanin, harusnya di ANC udah diajarin. Belum masuk. Ajarkan. Oke. Yuk. Ya, ini namanya stenen. Nih, stenen, ayo. Dorong sedikit demi sedikit. Ya, jadi hati-hati supaya jangan berhenti dulu. Supaya ketika lahir tidak terlalu cepat, kan nanti dia takutnya robek. Bagian atas ini bisa merobek bagian klitoris. Nah, hati-hati. Makanya kadang-kadang banyak yang tidak kontrol, makanya hati-hati. Ya, oke. Ini kita tahan stenen, ya. Sewaktu ngejan, ini kita bantu supaya dia tidak keluar dengan cepat. Kepalanya kita dorong, kita dorong untuk bantu ke bawah supaya yang keluar ininya. Lu ini kok salah posisi. Balikkan dulu. Balik, adik putar. Kalau dia buka begini dia. Ini kalau buka. Kalau dia buka begini. Jadi ya, kita bantu untuk fleksi dulu pelan-pelan. Ibu ayo ngejan. Selama masih sakit Ibu dianjurkan untuk ngejan. Kemudian setelah itu kita untuk bantu ke ataskan. Ayo ngejan Bu, Yuk ngejan Bu, ya. Oke. Setelah keluar semua, kita ambil
Ibu istirahat, nggak usah ngejan lagi. Kita ambil hasap. dunia. Nah ini. Kau lihat stem. Agak kau Tante Yu. Itu namanya Tante Nisa. Dek. Ini Onti Edi. Itu Om Boy. Nanti kita nonton Taeyong. Oke, setelah itu kita akan menghapus muka dengan posisi S. Ini dari sana. Muka, hidung, dan mulut. Oke? Iya. Setelah itu barulah bayi akan mengadakan putar paksi luar sendiri. Dia akan mengadakan putar paksi luar sendiri. Ini jika buka seperti ini. Oke. Nah, kemudian setelah itu ibunya disuruh istirahat ya, enggak boleh ngejan lagi. Tangan kita melakukan biparietal. Pastikan kita tahu apa itu biparietal. Ini adalah biar parietal. Parietal. Bi itu berarti atas bawah, berarti 2. Biparietal. Oke? Ya, setelah itu kemudian ibu nggak usah mengejan. Kita tarik lembut ke bawah untuk mengeluarkan trochanter mayor atau bahu kanan. Ya. Kita tarik lembut ke atas untuk mengeluarkan bahu bawah. Ya, atau trochanter minor. Jangan dibayangin. Ya. Setelah itu tangan kita mengkait. Tangan kita mengkait ketiak. Hati-hati ini licin, kalau brojol. Ya. Kemudian setelah itu kita tarik dengan pelan, lembut. Ini namanya sanggah susur. Sanggah susur begini. Set. Kita memegang kepala dan leher. Yang di bawah tangan kita mengkait lengan. Tangan sebelah kiri menelusuri punggung sambil kita tarik pelan-pelan. Oke. Setelah itu lahirlah punggung, kaki, semuanya kita taruh di atas. Mana yang mudah aja kalau umpama. Kita taruh di atas perut ibu. Sambil kita melihat Apgar skor. Apgar skor itu nilai 1 menit, 5 menit. Sambil kita memerhatikan nangis atau tidak. Sambil supaya dia nangis, kita sambil membantu untuk mengelapnya. Kemudian kita membantu, kok nggak nangis-nangis, boleh nih kita sambil menekan-nekan tapi pelan-pelan. Oh iya, oh iya, rupanya dia nangis. Kalau nggak nangis-nangis, kita akan sedot lendirnya dari mulut dahulu. Tak nangis juga dari hidung. Tapi kalau hidung itu sakit, makanya mulut saja. Oke, sambil kita mencari ini, sambil kita menilai Apgar skor, supaya tidak kedinginan, kita tutup. Oh iya, kita pastikan bahwa bayinya sudah nangis aman. Kita sambil memegang tangan kiri, kita meraba mengecek adanya janin kedua. Kita sebelah kiri memegang, sebelah kanan di bawah handuk kita raba. Panjang, oh hanya sedikit, ini berarti plasenta. Kalau panjang berarti 2, karena ada yang meleset. Iya. Oh, sudah dipastikan bahwa tidak ada janin kedua, kita boleh menginjeksikan 0,5 daripada sintosinon. Jadi buka, suntikkan 0,5. Oksitosin dan sintosinon sama saja. Oke, 0,5. Jangan semua. Balikkan. Setelah itu, karena nyata-nyata sudah tidak ada janin kedua, kita boleh memotong tali pusat. Oke. Caranya bagaimana? Yang pertama, Tunggu dulu, lahirkan dulu. oke. Kemudian kita akan mengeklem sebenarnya 4 cm. Ya, kita aklem dan klem 4 cm. Oke, sampai berbunyi berarti dia nempel. Kemudian 2 cm kemudian kita akan mengeklem yang kedua, arteri klem yang kedua. Oke. Setelah itu sambil dipegang kita akan memotong tali pusat.
Ingat, kita lindungi supaya tak terpotong perut janin. Kita lindungi, kita potong. Baru lahir nanti potong. Oke, sebenarnya kalau mau diurut ke belakang boleh, tapi kalau tidak apa-apa. Sedikit biasanya darahnya kita potong. Apa dipotong tuh? Gak apa-apa kan Oke, tadi klaim. setelah itu Nanti kita disuruh sambung. ini sudah tidak guna lagi. Kemudian kita akan menggunakan, harusnya menggunakan benang. Tarik kan Bang. Oke. Jadi kan dibuat seperti pita ini ya. Kita akan menariknya supaya kita tarik, kemudian kita ikat. Oke, diikat di 1 cm, 2 cm boleh, 1 cm boleh. Ikat kuat. Ini ketika kita bertemu jempol dengan jempol, berarti kuat. Ya, kok rasanya kita ragu belum kuat lagi? Boleh kita 2 kalikan. Oke, setelah itu ini kita lepas, masuk ke dalam klorin, kita tekuk, ya, iya, dan kita ikat kembali supaya dia kuat. Bertemu jempol. Iya, setelah itu lagi kita sudah tidak ada darah keluar berarti ya. Oke, seperti itu. Kemudian barulah kita akan menutup dengan hasa steril pusat daripada janin. Dibungkus. Oke. Waduh. Iya. Oke. Ibunya kan sudah seneng. Ibu, silahkan, ini untuk IMD, inisiasi menyusui ini. Oke. Nah, kemudian setelah ditaruh di sana, kemudian bayinya kita tutup bedung dahulu. Kalau ada tutup kepala, dikasih tutup kepala supaya tak kedinginan. Ditutup, ibunya suruh merangkul tanpa alas apapun, supaya skin to skin, supaya hangat. Ketika dipeluk, nanti lama, minimal inisiasi menyusui dini adalah 1 jam. Biasanya ketika sudah inisiasi menyusui dini, bayinya akan mencari puting ibu sendiri. Gunanya untuk apa? Mengisap puting itu kan berkontraksi, itu memudahkan plasenta lepas. Darah kotor tidak, darah yang bersih tidak akan keluar, makanya karena kontraksi bagus. Iya, makanya satu, yang dua tadi, yang ketiga adalah merangsang air susu ibu cepat keluar karena isapan. Iya, setelah itu ketika sudah dirangsang untuk diisap, biasanya nanti cepat untuk terbentuk, karena di sana untuk kehamilan 26 minggu prolaktin dan oksitosin itu adalah sudah menggantikan adanya kalau kita kehamilan lengkap, estrogen dan progesteron kan meningkat. Maka ketika kehamilan aterem itu teori persalinan ada 6. Apa aja sudah masuk internatal? Belum. Wah. 1, adanya oksitosin dan prolaktin mulai terbentuk. Estrogen dan progesteron drastis menurun, makanya terjadilah kontraksi. Yang kedua, adanya flexus Frankhauser yang di bawah adanya, yang di belakang serviks itu ketika membantu untuk kontraksi, maka ada teori persalinan. Yang ketiga, adanya teori distensi rahim, lama-lama membesar, tegang, makanya ada teori persalinan. Teori selanjutnya adalah teori plasenta menua. Plasenta ketika sudah 42 minggu dia tidak mau memberi makan janin. Makanya kehamilan serotinus di atas 42 minggu selalu
berkerut, mengecil, menguning, bahkan meninggal. Karena nggak ada nutrisi. Makanya itu teori persalinan, ya. Oke. Setelah itu barulah kita akan ibu itu dipeluk. Ibunya udah senang, udah perhatikan sana ya. Ya. Kemudian kita akan memindahkan klem arteri klem ini 5-6 cm di depan daripada vulva. Oke. Ya. Kita siapkan piring plasenta. Ingat, ini adalah kala 3. Kala 3 yaitu kala di mana bayi lahir sampai plasenta lahir. Di mana di sana adalah pengeluaran plasenta. Tangan kita menghadap ke kepala. Ini namanya dorsokranial. Nanti adik tengok di teori ibu udah ibu berikan. Ya, ini di sana. Oke. Ini di sini sebenarnya ada lekukan di atas simfisis pubis ada lekukan. Ini namanya posisinya dorsokranial. Dorsokranial ini gunanya satu. Coba kalau mau cara pertolongan Mbah Dukun, main tarik aja mulut rahimnya keluar seorang ibunya, itu yang membuatkan sering terjadi prolapsus uteri. Tapi kalau Mbah Dukun pinter, namanya dorsokranial tadi, ini untuk menahan daripada uterus. Dan kita akan mengecek daripada plasenta sudah lepas atau belum. Kalau belum main tarik, adik akan terjadi pendarahan dan putus tali, bisa bahkan ketinggalan chorion dan amnion. Jadi ketika kita mengecek, kita coba ya, kita tarik ke kanan untuk melepaskan kulit plasentanya sebelah kiri. Kita tarik ke sana untuk melepaskan tali kulit plasenta yang sebelah kanan. Ke atas, ke bawah. Nah, setelah itu ini kan keluar. Azan lanjutkan atau berhenti? Berhenti aja. 2 menit ya. Iya, Bu. Yang cowok izin sholat boleh, Bu? Boleh. Kenapa ibu izinkan? Abang malu-malu. Kita mau lanjut ya. Oke. Jadi ketika tadi dorsokranial, kita tadi memastikan bahwa ketika sudah lepas atau belum, tanda-tandanya tadi ketika kita tarik plasenta, tali-tali pusatnya, kita lepas, masuk lagi, akan tetapi itu berarti belum lepas. Tapi kalau kita menarik, kita lepas, kita tarik, oh rupanya tambah maju, itu tanda sudah lepas. 1. Nomor 2, adanya darah yang keluar bril, oh itu sudah lepas dia. Ya. Kemudian plasenta menengah, jadi mengumpul. Nah, itu berarti sudah lepas. Oh, berarti sudah lepas. Tangan kita tetap dorsokranial, menarik plasenta. Ini kita gulung boleh. Ini namanya PTT. Apa itu? Peregangan tali pusat terkendali. Jangan pernah salah memegang klem arteri. Ini seperti ini caranya. Di tengahnya ya. Ya, oke. Kita tarik ke atas untuk melepaskan yang di bawah. Kita tarik ke bawah untuk melepaskan chorion amnion yang di atas. Kita tarik ke kanan untuk melepaskan kulit plasenta, chorion amnion sebelah kiri. Kita menarik sana untuk melepaskan chorion amnion yang sebelah kanan. Setelah keluar semua, kita akan telangkupkan. Ini ditelangkupkan. Maksudnya apa? Supaya chorion amnion kulitnya tidak ketinggalan dan bisa ketika kita telangkupkan, dia akan menelungkup, membungkus semua, dan kita putar searah jarum jam. Oke? Ya. Hati-hati, jangan dipaksa, karena chorion amnion itu biasanya sampai ujung. Ketika rasanya kok lama kali, boleh ini kita pegang. Iya, kita klem. Yuk kita putar searah jarum juga. Pelan-pelan, ketika dikhawatirkan ada yang putus, lebih susah mengambilnya. Oke, setelah itu, iya. Kemudian kita akan melihatnya, mengontrol ini dulu. Bu, Iya. arteri sama plasentanya bisa putus nggak pas kita tarik?
tali pusat Iya. uteri. Bisa. Bu. Bisa, tapi jarang sekali, terjadi, ya, Bu. jarang kali terjadi. Ya, ini sebenarnya tidak sekencang ini. Ini terbuka, horion dia kan 2 lapisan, horion, amnion, lapisannya 2. Kemudian ini sebenarnya tidak sekencang ini. Kita buka sekat-sekat daripada ini, ada sekatnya karena tadi nggak bisa dibuka ya, ini Ibu tunjukkan aja. Sekatnya ini adalah 16 sampai 20. Rupanya nanti ada yang ketinggalan, berarti tertinggal di dalam. Hati-hati. Oh, rupanya 16 sekat ini. Oh, berarti bagus. Tak ada yang cowel. Ini namanya kotelidon. Ini kotelidon. Kotelidonnya 16 sampai 20. Ini lapisan kulitnya luar horion dan amnion. Oke, setelah kita kumpulkan, oh rupanya tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang robek, aman. Kita balik. Oh iya, ini tali pusatnya menempel pada sentral tengah. Panjangnya berapa? Oh, ini perkiraan 50 cm. Ini kalau mau ditimbang boleh 500 gram, mungkin biasanya seperti itu. Oke, setelah itu ini kita taruh ke bawah, nanti akan kita masukkan. Kalau di rumah sakit banyak kucing, boleh langsung dimasukkan ke dalam plastik dan diikat. Ya, Nih dimakan Oke. kucing. Setelah itu kita akan mengontrol adakah yang robek atau tidak. Ini untuk mengontrol perineumnya. Ada ndak robekan? Kalau ada robekan berarti kita yang menjahit. Besok Ibu ajarkan cara menjahit satu-satu. Sekutikuler yang orang awam ditaunya di lem. Nah, Ibu ajarkan besok semuanya pinter. Kemudian ada zelujur. Ya, ada 4 macam Ibu ajarkan besok. Oke. Oh iya, rupanya jahitannya ada. Berarti kita siapkan untuk menjahit. Tapi kalau nggak ada, oke, marilah kita bersihkan. Ya, ini dibersihkan, dilap semuanya. Kalau ada darahnya, ini masuk ke ember yang tidak berdarah. Embernya sebenarnya tidak satu, tidak dalam persiapan ini. Ember-ember cek. Ada di sini. Iya. Bukan dikasih. Untuk yang berdarah, Ember nyata. untuk yang Wujud ember. Perhatikan ya. Kemudian setelah itu kita wajib tetap untuk memperhatikan uterus kontraksi sambil kita membersihkan. Ini kita ajarkan ibu-ibu. Ini kalau kayak bola berarti uterus kontraksi bagus. Tidak khawatir nanti ketika kita sudah istirahat, ibunya oh kok keras, bagus, berarti tidak terjadi pendarahan. Maka ibu diajarkan, perutnya boleh dirangsang-rangsang. Kalau dia seperti bola bulat, berarti kontraksi bagus, berarti tidak terjadi pendarahan. Adik tenang nanti untuk istirahat. Iya. Setelah itu kita akan mulai mengelap daripada ibu dengan menggunakan waslap. Waslap itu kalau untuk ibu kita menggunakan larutan DTT. Kalau untuk perlak kita menggunakan larutan klorin. Maka ininya 2. Ya, nggak boleh 1 ini. Oke, kita ambilkan, ibu dilap semua dulu. Banyak proses ibu. Iya. Oke. Sudah, misalnya nih waslapnya sudah masuk sana. Nanti ini kita lap dengan klorin. Oke, setelah dilap dengan klorin, kemudian kita akan memakaikan softtek dan celana. Aduh, pegel. SC. Mereknya apa itu? Jadi perhatikan ya, ini kita supaya tidak bocor langsung pakai celana dalam. Tak ada. Dah pakai celana dalam, pakai ibu berarti dalam kala pengawasan 2 jam setelah plasenta lahir. Ya, oke, kalau tidak ada jahitan lo ya. Kalau ada jahitan berarti dijahit dahulu. Oke, dipakaikan. Oke. Iya, setelah itu ini masuk ke dalam yang kotor, ember kotor. Ini dipakaikan.
Kemudian Sarung. ya, ibu kita pasangkan sarungnya. Bagaimana? Iya. Oke. Untuk kita sudah selesai, kita cuci tangan keluarin. Kemudian dibuka dengan cara terbalik. Kemudian kita cuci tangan dengan air mengalir. Kemudian kita lap. Ya, kasih selamat. Selamat ya Bu. Atas kelahiran anaknya. Pertama ini nama Ya, setelah 1 jam kita akan mengurus bayinya. Kita injeksi hepatitis B, kita injeksi vitamin K 1 mg. Biasanya ketika dia punya bermasalah ketubannya mungkin hijau dan gimana, injeksinya bahkan ditambah kalpisilin 150 mg. Iya, injeksi kalau bayi bagusnya di paha, boleh luar boleh dalam, tapi jangan dibokong kalau bayi ya. Oke. Kemudian kita timbang adanya antropometri. Lingkar kepala, lingkar dada, lingkar boleh, lingkar kepala, lingkar dada, panjang badan, Berat. dan berat bayi. Setelah itu barulah selesai kita melakukan dokumentasi. Sambil ibunya diperhatikan ada ndak perdarahan, kontrol adanya namanya HPP, hemorrhagic postpartum. Itu berarti dalam persalinan postpartumnya perdarahan melebihi dari 500 cc, itu namanya HPP, hemorrhagic postpartum, berarti perdarahan postpartum. Oke. Adakah mungkin pertanyaan?